Selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang pola geometris pada Central Place Theory. Dalam teori tempat terpusat, konsep yang digunakan biasanya tidak berupa lingkaran tapi pola heksagonal, di mana wilayah pelayanan berbentuk segi enam seperti ini, yang jarak dari pusat ke masing-masing penjuru wilayah pelayanan tetap sama, dan tidak ada wilayah pelayanan yang beririsan. Semua tempat terpusat berlokasi di tengah wilayah bawahannya sehingga tercapai jarak perjalanan agregat yang minimum. Fitur penting dalam central place teori adalah jumlah tempat terpusat yang ada pada setiap tingkat hierarki permukiman mengikuti perbandingan konstan K mulai dari hierarki tertinggi hingga terendah. Kemudian, untuk setiap 6 tempat terpusat, terdapat satu tempat terpusat yang lebih besar yang terletak di tengah-tengah atau antara keenam tempat terpusat yang lebih kecil. Nah, jika digambarkan, ada aturan K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 7. Prinsip kesamaan 3 digunakan dalam optimasi pasar, di mana wilayah pelayanan atau jumlah penduduk tempat terpusat dengan hierarki lebih tinggi adalah 3 kali wilayah pelayanan atau jumlah penduduk tempat terpusat dengan hierarki lebih rendah. Jadi, misalnya di sini city yang dot merah ini besarnya adalah 3 kali dari town. Town yang biru ini 3 kali ukurannya lebih besar daripada village yang dot putih. Kemudian village itu 3 kali lebih besar daripada hamlet. Prinsip kesamaan 4 digunakan dalam minimasi ongkos transport, di mana setiap pusat ditempatkan pada rute pertama atau transportasi utama yang terhubung ke pusat yang lebih tinggi. Prinsip perkaliannya sama, tapi di sini yang lebih penting adalah sistem K sama dengan 4 ini terhubung ke town dan town terhubung ke city secara berurutan. Jadi tidak ada yang loncat misalnya dari village ke city. Ini biasanya digunakan dalam merencanakan atau mengembangkan jaringan jalan. Terakhir, prinsip K sama 7 merupakan prinsip administrasi atau kendali, di mana wilayah pusat bawahan dilingkupi wilayah pasar pusat di atasnya, atau memaksimalkan kendali pusat, seperti yang dilihat di sini, hierarki wilayah administrasi pemerintahan, sehingga kota melingkupi towns dan town melingkupi beberapa village, seperti halnya di kita ada kota melingkupi kecamatan dan kecamatan melingkupi kelurahan dan desa. Konsekuensi dari tempat terpusat adalah ukuran dan cakupan pelayanan kota-kota dalam suatu wilayah akan berbeda-beda. Kemudian, besar berarti sedikit, atau jumlah kota besar itu akan lebih sedikit daripada kota-kota kecil, karena kota besar mampu menyediakan dan jasa lebih banyak dan beragam. Kemudian konsumen cenderung melakukan perjalanan ke kota yang lebih besar, bukan ke kota yang lebih kecil atau sama ukurannya, karena untuk mengejar tadi sediaan barang atau jasa di kota yang lebih besar tersebut. Tentunya ada kritik terhadap konsep sistem kota hierarkis seperti ini. Pertama, teori tempat terpusat merupakan model deskriptif atau statis, bukan model kausal sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa proses penghierarkian ini terjadi. Aplikasi ini juga lebih cocok untuk kegiatan ekonomi yang bersifat pelayanan atau perdagangan dan jasa, terbatas jika diterapkan untuk jenis kegiatan industri, misalnya industri pengolahan, yang membangkitkan pekerjaan dan cenderung menarik penduduk dari luar wilayah. Demikian pembahasan mengenai Central Place Theory. Terima kasih.